Iya, saudara, kalau kita bicara mengenai tentang pengamat sepak bola dari negara tetangga yaitu Malaysia, ini memang kita terkadang sering membuat satu pernyataan bahwa mereka itu terlalu sombong, terlalu percaya diri, ya. Banyak yang suka menyindir, ya, atau membicarakan sosok yang sering terlalu sepertinya terlalu percaya diri mereka. Bahkan kalau kita lihat di setiap para tiktoker itu berbicara dari Malaysia ini, mereka selalu menganggap bahwa timnya itu adalah tim yang sudah paling hebat, ya. Padahal kita lihat prestasi mereka, ya, sampai dengan tahun 2020 ini memang tidak pernah ada, ya, artinya sudah tertinggal jauh oleh kita, oleh orang-orang Indonesia. Nah, salah satu yang sering sekali kita dengar di media sosial yaitu tentang atas nama Sebising. Mereka seringkali membicarakan tentang sepak bola di luar negaranya, terutama Indonesia. Dan bahkan kalau mereka menang lawan Indonesia, wah, mereka sudah seperti gayanya sudah seperti pemain-pemain Eropa yang dia bahas, terutama untuk negara Malaysia itu sendiri. Selain juga ada beberapa pengamat, ya, di media sosial atau di YouTube, ya, yang suka ngegas saat bahas sepak bola, terutama kalau Malaysia itu menang melawan Indonesia. Kadang nantinya atau niatnya yang viral itu eh, bisa memancing emosi dari para supporter, terutama supporter Malaysia, kemudian juga supporter Indonesia, ya. Tapi enggak semua pengamat-pengamat sepak bola Malaysia seperti itu. Kebanyakan uh, mereka menyampaikan apa yang dia bicarakan tentang persepak bolaan Malaysia dan Indonesia ini secara objektif, ya, dan profesional tentunya. Cuma kalau sudah masuk, artinya sudah masuk ranah rivalitas antara Indonesia dan Malaysia, yang sombong-sombong biasanya lebih cepat naik ke permukaan. Jadi mereka menyatakan bahwa eh, Malaysia menang dengan Korea, harusnya Indonesia belajar. Malaysia menang dengan bermain seri dengan Korea Selatan. Sedangkan Indonesia kemarin cuma menang satu atau adu penalti, ya. Padahal kalau kita bandingkan lagi dengan seperti halnya Malaysia melawan Yaman, Malaysia itu kalah 4-0, ya. Kita menang 4-1, kan. Tetapi memang pengamat-pengamat kita itu nggak membesar-besarkan apa yang menjadi kemenangan kita. Beda sekali dengan apa yang dibicarakan oleh pengamat-pengamat di Malaysia. Oke, kita dengarkan video berikut ini dari pengamat TikToker Malaysia yang kelihatannya sering banget, ya, membicarakan bola dan terlalu sombong kelihatannya. Coba kita dengarkan. Sebelum ni, tim Indonesia mungkin boleh menang dengan tim B Vietnam. Itu pun menang hanya dengan sepakan penalti. Tapi bila berjumpa dengan tim sebenar dekat Piala Asia ni, macam Australia, tim Indonesia dilunyaikan sebanyak 4-0. Mungkin Indonesia boleh minta tunjuk ajar daripada Malaysia macam mana nak skor lawan tim besar macam Australia. Sebab Malaysia bukan setakat skor 1 gol, skor 3 gol lawan tim Korea yang lebih baik ranking daripada Australia. Tidak heran jika timnas Malaysia sekarang mengalami degradasi penampilan. Ya wajar, pengamat sepak bolanya aja jumawanya nggak ketulungan. Imbang sama Korea aja udah serasa kayak tim elit Eropa. Apalagi bisa mengalahkannya? Bisa-bisa itu diingat-ingat sampai kiamat. Ya tidak heran sih, jika tong kosong nyaring bunyinya. Baru-baru ini timnas Malaysia dalam kelompok umur tidak ada sama sekali yang lolos ke Piala Asia. Ini menandakan kalau timnas Malaysia lagi mengalami kemunduran. Pasalnya di tahun-tahun sebelumnya, Malaysia selalu lolos Piala Asia di semua kelompok umur, dan ini pun jadi bahan ejekan negara-negara tetangga. Namun berbeda dengan Indonesia, yang dulu jarang lolos Piala Asia,
Sekarang di semua kelompok umur hampir menyapu bersih dan lolos ke Piala Asia, itu menandakan Indonesia sedang membangun sepak bola dari usia dini hingga senior. Meskipun timnas Indonesia di semua kelompok umur lolos ke Piala Asia, jarang sekali pengamat sepak bola Indonesia jumawa dengan pencapaian itu, bahkan hampir biasa saja. Ya biasa saja karena ini cuma lagi lolos toh belum juara juga. Ngapain di jumawa? Namun herannya di negara tetangga Malaysia, para pengamatnya terlalu over jumawa, bahkan cuma imbang sama Korea, seolah-olah sudah setara dengan negara elit. Eropa karena sudah bisa menahan Korea, itu pun jadi bahan ketawaan media Vietnam, karena Vietnam mampu menahan imbang Jepang di kualifikasi Piala Dunia, dengan skor 1-1, pengamat sepak bola Malaysia itu kayak anak kecil, karena hal semacam itu adalah belum apa-apa, karena yang namanya pencapaian adalah bisa tidaknya negara tersebut mampu lolos ke tahap-tahap selanjutnya. Ya, seperti itulah saudara ya, satu TikToker, kalau nggak salah namanya Weibro, mereka sering sekali membahas mengenai tentang persepak bolaan, dan itulah sikap asli dari para TikToker Malaysia. Mereka seolah-olah sudah paling hebat ya, sehingga kita disuruh belajar bagaimana caranya mengalahkan Korea. Padahal kita sendiri beberapa kali menggagalkan Korea ya. Dan kita di Indonesia pun tidak banyak tuh para pengamat kita yang membanggakan tim nasional. Ya, hampir 80% tidak ada yang membahas masalah itu. Karena memang benar dikatakan tadi bahwa pencapaian Indonesia sekarang ini kan belum diuji, belum secara beruntun. Ya alhamdulillah kita sudah mencapai suatu prestasi, tapi kita tidak perlu juga membahas di media sosial terlalu jumawa seperti orang-orang Malaysia ini. Kalau saya pikir orang-orang Malaysia ini pengetahuannya sangat rendah sekali ya, minim sekali pengetahuannya dan jauh sekali berbeda dengan orang-orang Indonesia. Padahal mereka mengatakan bahwa orang Indonesia IQ-nya rendah. Kalau menurut saya bahwa mereka ya yang IQ-nya rendah ya, karena mereka tidak menguasai bola, tidak menguasai situasi perkembangan sepak bola dewasa ini. Kemudian dengan seenaknya mereka menghina negara lain ya, membaguskan negara sendiri. Ya pantas saja ya kalau tadi dikatakan bahwa tong kosong itu nyaring bunyinya, artinya mereka banyak bicara tetapi mereka tidak bisa membuktikannya. Itu yang dimaksud dengan perkataan tong kosong nyaring bunyinya ya. Jadi buat apa kita berkuar-kuar di media sosial kalau kita sendiri ya tertawakan oleh negara-negara lain termasuk Indonesia. Bahkan di Malaysia itu ya penduduknya juga cuma sedikit ya. Jadi memang mereka sedang mencari panggung karena ingin menarik daripada netizen-netizen yang ada di Indonesia. Kalau di Malaysia mungkin orang-orang Cina nggak bakal nonton dia ya. Hanya orang Melayu segelintir saja, sehingga dia membuat satu konten-konten yang seolah-olah menarik perhatian dari kita, tentunya dari masyarakat Indonesia. Dan memang karakter-karakter orang Melayu di sana itu rata-rata seperti itu. Mereka merasa jumawa. Pernah dikatakan juga oleh TMJ bahwa sudah menang sekali, merasa mereka adalah Brazil, mereka adalah Argentina. Tapi kenyataannya sekarang ini mana? Ya, kita minta bukti dulu dong sekarang ya. Berbanding jauh terbalik dengan timnas Indonesia, baik dari kelompok umur sampai senior yang sekarang ini sedang berjuang untuk Piala Dunia. Nah, menurut pendapat Anda bagaimana komentar dari Wibro tadi yang seolah-olah meremehkan kita sebagai bangsa Indonesia? Kita ini bangsa Indonesia loh, bangsa besar ya, bangsa pejuang, dan kita tidak pernah gentar ya, menghadapi segelintir orang yang berada di sana itu. Kalau kita mau ya, tapi tidak mungkin ya kita akan berbuat semacam itu kalau mereka tidak macam-macam kepada kita. Ya, silakan Anda tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.